pernyataannya Wamenaker Noel ini nggak ini oversimplifying dong? Saya menyebutnya terlalu buru-buru aja. Saya membayangkan Sritek ini sebenarnya kalau tidak ada tanda kutip salah kelola, nggak mungkin dia untuk bisa jatuh dengan kemampuan daya saing yang sudah ada, yang sudah mereka miliki saat itu. Perlu dikomunikasikan secara baik bahwasanya penyelamatan Sritek itu adalah penyelamatan perusahaannya, Sriteknya, bukan menyelamatkan pemiliknya. Saya memastikan dari pandangan saya, Permendak nomor 8 bukan monster yang memastikan Sritek. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita membahas sebuah isu yang sangat krusial di Indonesia hari ini ya. Betul. Karena mengenai sebuah usaha yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Betul. Katanya karyawannya lebih dari 50.000 dan ini menjadi wajah tekstilnya Indonesia. Sritek. Sritek. Ya. Itu ini isu yang menarik, Pak, karena ada yang bilang ini too big to fail. Terlalu besar untuk bisa tumbang gitu. Kalau tumbang itu raksasa gimana bunyinya? Tum. Gitu, Pak. Gedebuk gitu kan. Dan kemarin kita lihat juga ini kan udah menjadi concern negara juga, Pak. Supaya banyak orang menginginkan bahwa Sritek ini tidak langsung pilot lah karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan wajah tadi tekstil kita. Dan katanya ya ini benar nggak sih? Karena Permendak ini juga. Betul. Tadi kita udah dengar kan, Pak, wawancara Bang Akbar dengan Wamenaker, ya. Bang Immanuel Ebenezer bilangnya ada monster yang menyebabkan raksasa ini tumbang. Namanya Permendak nomor 8 2024. Nah ini duduk masalahnya gimana sih, Pak sebenarnya? Ya gini. Kalau boleh pertama, tahu perspektif ya, ini karena penting buat kita bahas juga. Ya ini yang jelas adalah memang sebenarnya industri tekstil garment kita itu sudah sakit itu udah cukup lama. Ya. Pasang surut industri tekstil garment itu udah berlangsung udah begitu lama ya. Ya mungkin misalnya ya Mas Budi Mas Hari aja mungkin nggak kenal yang namanya Parede tekstil. Ya, pernah dengar tapi itu raksasa tekstil zaman dulu. Tum juga. Tum juga. Ya sekarang nggak kedengaran lagi kan. Betul. Artinya ya jatuh bangunnya perusahaan tekstil di Indonesia udah sering kita alami. Dulu ada Texmaco kalau nggak salah. Ada Texmaco ya banyak kita yang perusahaan-perusahaan yang raksasa kita tekstil kita yang jatuh. Ya. Tetapi memang yang kali ini menjadi sesuatu yang saya sependapat tadi ya, sesuatu yang perlu diselamatkan tanda kutip ya. Karena Sritek ini kalau disebut sebagai wajahnya tekstil Indonesia karena kemampuan bersaing globalnya Sritek sudah diakui. Ya. Perusahaan Sritek ini adalah perusahaan yang mampu bersaing secara global, terutama di dalam memasok pakaian seragam militer. Ya. Sritek ini menjadi pemasok seragam militernya negara-negara NATO, Jerman, negara Eropa, ya, dan pasarnya itu lebih dari 100 negara di berbagai benua. Ya. Jadi ini kemampuan daya saing globalnya begitu besar, ya. Dengan kapasitas produksi penyerapan tenaga kerja yang juga yang seperti disampaikan tadi lebih dari 50.000. Nah, jadi ini besar sekali. Nah, Pak, kalau memang target market utama dari Sritek ini adalah global military forces gitu ya di berbagai macam negara, apa hubungannya sama Permendak nomor 8 tahun 2024? Nah makanya karena marketnya kan bukan masyarakat. Iya, makanya kita juga tidak bisa secara buru-buru mengatakan ini disebabkan oleh Permendak. Monsternya Permendak kalau kata Pak Wamen. Apalagi jauh banget dari kita menyebutnya sebagai monsternya di Permendak. Karena harus kita tahu juga, apalagi disebutkan Permendaknya Permendak nomor 8. Padahal Permendak nomor 8 itu adalah satu rangkaian dari 4 Permendak. Ya, Permendak nomor 36
yang kemudian dicoba direvisi melalui Permendak nomor 3, nomor 7, dan nomor 8. Nah, substansinya Ya, Pak. substansinya sebenarnya kalau kita bicara tadi yang riwayat panjang tadi, jatuh bangun, dan kemudian tahun ini aja kita lebih dari 10 perusahaan tekstil yang tutup ya, tanda kutip terkena dampak dari kondisi yang membuat mereka harus tutup. Nah, termasuk Sritex. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita bicara tentang Permendak sebagai bagian dari kita membahas Sritex ya. Permendak ini yang keluar pertamanya itu adalah tahun 2023, yaitu disebut Permendak nomor 36. Ini sebenarnya sempat bikin kita heboh banget nih. Ya, Permendak ini yang mengatur terkait dengan impor. Ya, membatasi impor. Ya, Permendak ini membatasi impor. Jadi termasuk di dalamnya yang kemudian menjadi isu rame di masyarakat itu karena adanya Permendak ini kemudian kita bawa oleh-oleh aja itu diperiksa sama Bea Cukai. Karena memang itu yang rame impor. Waktu itu ya. Yang sempat rame. Iya, Nah, ini memang membatasi sekali impor. Ya, jadi dari pengawasan impor itu yang tadinya ada yang namanya pengawasan post border, berarti kalau kita importer itu bisa melewati jalur hijau aja, lewat aja, tidak diperiksa. Ini periksanya nanti secara acak setelah lewat, jadi post border. Nah, di dalam Permendak nomor 36 ini diperketat, ya, untuk khususnya untuk impor, misalnya untuk barang jadi, itu ada perteknya. Jadi kalau kita mau impor baju jadi, itu harus ada pertimbangan teknis dari kementerian. Ini sangat membatasi. Nah, akibatnya tahun 2023 itu dikeluarkan tahun 2023, berlaku 10 Maret 2024 berlakunya. Tetapi pada periode itu kan Bea Cukai sudah melakukan penyesuaian lah, dan itulah yang kemudian muncul rame-rame ya, yang ada keluhan sempat viral, ada orang ini kita mau alat peraga dari luar negeri, ya sempat. Alat peraga untuk PAUD waktu itu juga kena kan, iya kan? Ya, karena Barang-barang itu yang dianggap thrifting itu baju bekas ya Pak ya? Kita buka kita pulang dari luar negeri dibukain. Oh, yang itu. Yang itu dia sampai ada ya. waktu itu alat peraga PAUD dibawa sama orang, ditahan. Padahal itu buat dinas pendidikan di kabupaten mana itu sempat heboh. Itu kan sebetulnya bagian dari situ karena sejak adanya Permendak ini kemudian menjadi sangat ketat untuk barang masuk, termasuk barang-barang oleh-oleh tadi. Oh, jadi di border kita menjadi pemeriksaannya jauh lebih ketat sehingga masyarakat terutama kelas menengah ini kurang nyaman gitu Pak ya? Sempat kan rame. Nah, karena rame kemudian diupayakan untuk direvisi, keluarlah Permendak nomor 3, keluarlah Permendak nomor 7, keluarlah Permendak nomor 8. Nah, ini evolusinya apa Pak? Maksudnya sampai karena setelah demikian panjang itu terjadi penumpukan di pelabuhan kan. Karena begitu ketatnya kita untuk melakukan seleksi impor, ya, maka terjadi penumpukan barang-barang impor, kontainer-kontainer impor di pelabuhan. Itu sampai puluhan ribu, kalau nggak salah 19.000 lebih kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, sekitar 11 ribuan di kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak yang numpuk di pelabuhan. Nggak bisa masuk karena ketatnya pemeriksaan seleksi tadi. Ya. Nah, karena aturan Permendak itu. Iya, Permendak tadi. Ya, Permendak 36. Jadi kalau kita ngomongin justru Permendak nomor 36 itu dalam upaya untuk melindungi dalam negeri kan, agar supaya arus barang impor nggak begitu kenceng kayak gitu, membahayakan industri dalam negerinya. Tapi ingat juga ya, kita itu memang selalu akan mengalami kondisi dilematis. Ketika kita melakukan pengetatan itu, yang teriak kan para pedagang kita. Kan selama ini mereka sudah berdagang barang-barang impor, terutama di platform-platform digital. Ya kan barang-barang impor semua. Jadi kalau ini kita perketat ya, yang kena di sini, yang kita lindungi industri, tapi yang kena di pedagang-pedagang digital kita. Kan? Dan ujungnya konsumen ya Pak ya? Ujungnya konsumen ya. Nah ini memang dilematis ya. Nah karena sudah ada penumpukan di pelabuhan, maka keluarlah di Permendak nomor 8 ya. Yang tujuannya untuk mengurangi
ketatnya seleksi di impor tadi. Apa bedanya Permendak 36 yang asbabun nuzulnya ini dengan Permendak 8 yang paling terakhir ini Pak? Yang dianggap oleh Bang Noel ini monster lah. Nah, ini terlepas dari yang anggapan tadi Monster, karena oke. saya mengargue dari pandangan ini adalah monster adalah bukan dari sisi itunya, tapi menjawab dulu pertanyaan Mas Budi. Perbedaan utamanya adalah kalau tadinya di sini untuk kita melakukan importasi itu dikencangkan harus ada persyaratan misalnya peraturan atau petunjuk teknis dari kementerian, di sini kita hilangkan. Dilonggarkan. Intinya itu. Intinya adalah Permen 36 itu adalah memperketat, Permendak 8 itu melonggarkan. No, artinya benar dong anggapan bahwa peraturan yang melonggarkan terakhir inilah yang berakibat pada rontoknya industri tekstil kita. Enggak juga, karena seperti saya sampaikan tadi, sebelum Permendak nomor 8 ini keluar, semua begitu banyaknya perusahaan-perusahaan tekstil kita yang sudah rontok. Ya bukan ini dong berarti. Permendaknya ini sebagai informasi, Permendak nomor 8 ini keluarnya 17 Mei 2024. Kan nggak mungkin hanya dalam kurun waktu Mei 2024 sampai Oktober 2024 si Seritek kolaps. Dan sebelum itu perusahaan tekstil lain industri tekstil hancur lah. Hancur. Kan enggak, bukan karena ini. Sebelum Permendak ini keluar pun itu sudah istilahnya udah kolaps dulu. Udah si Seritek udah sakit dulu. Ya, Seritek ini kan sakitnya kan mulai sudah Seritek ini tahun 2019 kalau nggak salah dia masih sempat dapat award. Ya, berarti perusahaannya masih relatif baik di tahun 2019. Tapi setelah itu, terutama setelah pandemi, sebagian kita ya, tidak hanya Seritek, sebagian dari industri memang mengalami tekanan, mengalami kondisi yang susah. Tetapi setelah itu kan industri tekstil agak membaik. Ya. Nah, di dalam periode ini sebenarnya kalau mau disebutkan kondisi Seritek itu mengalami pemburukan, ya bukan dikarenakan Permendak. Nggak ada hubungannya. Justru Permendak nomor 36 itu adalah ditujukan untuk melindungi industri, tetapi tanggapan kita justru kan negatif terhadap Permendak 36. Diserang lah di sosmed ya. Nah, sehingga mendorong pemerintah untuk kembali melonggarkan impor. Kalau menurut saya jelas saya tidak mengatakan bahwasanya kondisi Seritek itu disebabkan oleh monsternya Permendak nomor 8. Tidak juga oleh Permendak yang lain. Ya, kondisi Seritek memburuk ya dikarenakan salah kelola di Seritek. Nah, saya tidak bisa mengatakan bagian mananya Seritek salah kelolanya. Tetapi pada umumnya ya terbukti kan masih ada juga ya perusahaan tekstil yang masih survive kan, masih baik ya. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan satu dua hal ataupun menyalahkan peraturan menteri dalam hal ini. Yang jelas kita harus buka dulu ini Seritek, apa sih yang menyebabkan permasalahannya. Karena tidak mungkin kita hanya menduga-duga dari luar tanpa kita bedah benar kondisi di dalamnya, kondisi keuangannya seperti apa. Karena banyak juga perusahaan-perusahaan, ya ini kan perusahaan swasta ya. Perusahaan-perusahaan swasta yang kemudian mengalami kolaps karena salah kelola sendiri. Pak, berarti pernyataannya Wamenaker Noel ini nggak ini oversimplifying dong? Saya menyebutnya terlalu buru-buru aja, karena sebenarnya Bang Noel itu kan hanya menyampaikan pandangannya Seritek. Oh, ini alibi utama Seritek. Iya, alibinya Seritek. Seritek itu mengatakan, kami ini bangkrut gara-gara nih monsternya Permendak nomor 8. Padahal ya nggak mungkin kita secara logika aja Permendak nomor 8 keluarnya 17 Mei 2024 nggak mungkin membuat dia kolaps. Di bulan November. Di bulan November. Hanya dalam waktu berapa bulan. Nggak, untuk perusahaan sebesar itu ya, yang kita sebutkan sebagai wajahnya perusahaan tekstil di Indonesia dengan pasar global bisa mampu melayani NATO dan sebagainya, nggak mungkin dimatikan hanya dengan sebuah Permendak nomor 8 dalam waktu nggak lebih dari 6 bulan. Oke. Ini kan tadinya kita pemain global, salah satu pemain utama lah, terutama di dalam industri militer ya Pak ya. Artinya ada negara lain yang juga industri tekstilnya tumbuh sehingga bisa menyaingi
produk Sritex ini dong Pak? Pak Peter ada perspektif nggak soal ini? Nah, makanya dalam beberapa tahun terakhir gitu. Atau makanya- memang jangan-jangan salah kelola aja? Saya meyakini ini ada salah kelola ya, karena saya juga tidak bisa mengatakan sepenuhnya bahwa Sritex itu bangkrut dikarenakan banjirnya produk Cina di Indonesia. Karena ini agak kontradiktif dengan apa yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Sritex ini kan pemain global, pasarnya pasar global, pasarnya sudah tertentu, misalnya produk militer untuk NATO misalnya. Nah, walaupun memang produk Sritex ini banyak ya, tidak hanya itu, tidak Tapi hanya itu di seragam backbone-nya militer. lah ya. Backbone-nya kan ada di situ. Ya kebetulan saya dulu banget itu pernah juga main ke Sritex dan di Sritex itu di pabriknya itu bahkan ada supervisor asing dari Eropa yang memastikan bahwasanya kualitas produk Sritex itu memenuhi persyaratan dari NATO. Itu udah dia tidak diperiksa di Eropanya, QC-nya diperiksanya di sini. QC-nya ada di sini untuk memastikan bahwa produk-produk Sritex itu memenuhi standar kualitasnya NATO. Sampai orangnya ada di sini, QC-nya ada di sini. Jadi saya membayangkan Sritex ini sebenarnya kalau tidak ada tanda kutip salah kelola, nggak mungkin dia untuk bisa jatuh dengan kemampuan daya saing yang sudah ada, yang sudah mereka miliki saat itu. Nah ini yang saya yakin, makanya kalau disebut sebagai mereka kolab karena Permendak, waduh, padahal Permendak itu sendiri menurut kita adalah satu rangkaian yang tujuannya untuk melindungi industri kita. Saya kok nggak yakin seperti itu. Oke. Nah, ada juga Pak, belakangan kemudian kita tahu Pak Prabowo juga concern sama soal ini ya, karena banyaknya tenaga kerja yang bisa terdampak. Banyak juga orang mengatakan bahwa negara harus turun tangan. Dan salah satu upaya turun tangan negara yang paling masuk akal gitu ya, paling sederhana kita bisa pahami adalah bailout. Dengan seperti kalau dulu BLBI lah, ada bailout dari negara, negara beli dulu itu. Nah, Pak Peter melihat gimana? Seperlu itu. Iya, untuk industri yang sangat dianggap strategis dan berdampak pada sistemik lah. Ya biasanya bailout itu kan dilakukan pada perusahaan yang kita kategorikan too big to fail. Karena kalau dia bangkrut, ya bisa berdampak sistemik terhadap secara keseluruhan hal lain. Iya. Nah, kalau untuk Sritex ini saya melihat alasan pemerintah untuk tidak membailout ya. Iya. Pemerintah sudah memastikan untuk tidak bailout. Udah pasti kan nggak bailout apa Yang ya? saya baca di berita ya, Iya. disebutkan tidak bailout ya. Tapi bayangan saya pada awalnya itu akan di bailout. Ya. Tapi intinya bahwasanya Sritex itu akan diselamatkan dengan pertimbangan pertama, Sritex itu adalah perusahaan kebanggaan nasional, wajah dari perusahaan industri tekstil kita. Ya. Yang kedua adalah persoalan tenaga kerja. Oke. Karena kalau ini dibiarkan bangkrut, tutup, itu maka kita harus melakukan PHK sebanyak lebih dari 50.000. Iya. Dan itu akan memperbesar jumlah PHK pada tahun ini. Yang benar-benar akan menyebabkan lonjakan angka kemiskinan kita. Ya, jadi ini memang kalau mau dikategorikan sebagai sesuatu yang sangat urgent, sangat sistemik, ya saya bisa memaklumi itu. Cuman yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah ketika memutuskan untuk menyelamatkan Sritex itu adalah perlu dikomunikasikan secara baik bahwasanya penyelamatan Sritex itu adalah penyelamatan perusahaannya, Sritex-nya, bukan menyelamatkan pemiliknya. Karena ini kan harus dibedakan. Apa bedanya? Gimana bedanya Pak? ya, Ya, menyelamatkan beda. Totpol adalah menyelamatkan Budi dan Ari ya, karena gitu kan Pak. Ya, Selamatkanlah Totpol untuk bangsa dan negara. Ya. Menyelamatkan kita berdua gitu. Wajah YouTuber rezim katanya. Ya, benar itu. Kalau kita samakan menyelamatkan total politik bukan berarti menyelamatkan Budi dan Ari. Kan? Nah, ini sama, menyelamatkan Sritex itu harus kita baca, kita pahami, bukan menyelamatkan pemiliknya. Batasnya apa? Batasnya adalah ketika kita menyelamatkan, maka apa yang saya sampaikan tadi, kita harus melakukan audit. Apa yang menyebabkan sebenarnya Sritex ini kolaps, bangkrut? Oke. Karena ada kemungkinan, ya, yang menyebabkan bangkrutnya Sritex adalah pemiliknya sendiri. Oh. Ya, Bisa fraud, bisa salah kelola. bisa fraud, bisa salah kelola, bisa salah karena keputusan bisnis yang keliru. Tetapi bisa juga fraud kan? Contoh misalnya, kalau seandainya itu digerogoti oleh pemiliknya sendiri, uangnya nggak masuk ke dalam perusahaan, masuknya kantong pribadi dan sebagainya kan bisa terjadi. Itu bisa diaudit tuh Pak. Maksudnya Bisa transfer perusahaan tuh ke rekening pribadi gitu bisa Bisa banget. bisa dicek. Bisa ya? banget.
Oh, Jadi sehingga pembukuan perusahaannya minus, tapi pembukuan pribadinya plus. Pak, ini kan karena Pak Peter udah mengkategorikan dua ini tadi nih, ini menarik nih. Menyelamatkan Sritex bukan berarti menyelamatkan pemiliknya, ya kan? Menurut Pak Peter dengan situasi hari ini, yang lebih butuh diselamatkan Sritexnya apa pemiliknya? Ya pasti Sritexnya, bukan orangnya. Dalam artian secara keuangan ya. Ya. Karena kan kita menyebutnya Sritex ini kan kolapsnya kan kolaps keuangan. Mereka dipilotkan. Ya. Artinya mereka menghadapi permasalahan keuangan. Oke. Tetapi permasalahan keuangan itu adalah yang dihadapi oleh Sritex, bukan yang dihadapi oleh pemiliknya. Nah, ini kalau kita bisa kita pisahkan, karena bisa saja ya pemiliknya tetap kaya aja, ya Sritexnya yang bangkrut gitu loh. Ya pemiliknya tetap kaya, ya dan memiliki aset yang luar biasa masih bisa saja, karena kan Sritex ini sebuah perusahaan yang sudah memiliki usia yang sangat panjang. Betul. Nah, kalau Sritex ini bisa kita komunikasikan dengan baik, ya pemerintah bisa mengatakan, kami ini menyelamatkan Sritex, menyelamatkan yang 50.000 pekerja, menyelamatkan wajah tekstilnya Indonesia. Nah itu menjadi, kalau menurut saya menjadi make sense. Ya. Dan setelah dia dipisahkan antara pemilik dengan Sritexnya sendiri, maka apa yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa menjadi lebih dipertanggungjawabkan. Oke. Tapi kira-kira kalau menyelamatkan pemilik itu nanti akan kayak apa itu? Iya. Prakteknya, Pak. Kalau dia menyelamatkan pemilik itu dalam artian menyelamatkan pemilik. Kalau menyelamatkan Sritexnya kan udah jelas, ya di bail out untuk produksi. Tidak harus di bail out. Atau diberikan akses untuk bisa berproduksi atau apa? Gitu. Intinya gini. Atau diberikan pesanan gitu. Suruh bikin baju sekolah se-Indonesia gitu misalnya. Maksud gitu saya kan, gitu. Iya. Maksud saya kalau kita memisahkan itu adalah begitu ini kan udah jelas dipilotkan kan. Begitu jelas dia udah dipilotkan, kita pisahkan dulu. Ini pemilik keluar dulu. Yang kita selamatkan perusahaan. Nah, bagaimana kita mengeluarkan si pemilik itu kan permasalahan perdata untuk kepemilikan perusahaan. Pemilik nggak boleh decision making dulu walaupun dia masih nggak boleh ownership. decision making dulu. Ini pemerintah harus memasukkan orang-orangnya untuk melakukan audit, menjelaskan dan kemudian memisahkan antara pemilik dengan si Sritex. Setelah itu dilakukan, barulah upaya-upaya penyelamatan tadi dilakukan. Baik itu dilakukan secara bailout maupun tidak secara bailout. Kalau secara bailout berarti pemerintah masuk, ngasih pendanaan, ngasih modal di sini ya, untuk menutup kewajiban-kewajibannya si Sritex. Kalau tidak dengan bailout, yang dilakukan oleh pemerintah adalah tetap pemiliknya udah dikeluarin dulu, ya dipisahkan dulu. Nah, pemerintah kemudian melakukan restrukturisasi terhadap apa yang ada yang menjadi masalah di Sritex. Utamanya adalah restrukturisasi utang agar supaya cash flow-nya si Sritex udah baik kembali. Di sisi lain pemerintah mulai memasukkan pesanan-pesanan yang seperti tadi. Kan kemampuan Sritex kan adalah membuat seragam. Ya kan bikin seragam sekolah. Jadi programnya Pak Prabowo bukan hanya seragam makan bergizi gratis, seragam sekolah gratis. Bisa baju ASN misalnya. Apalah dibikin itu, apa yang dibikin untuk Sritex. Oh, cara negara menyelamatkan tuh nggak harus bail out ya Pak? Nggak harus, seperti kalau menurut saya. Pak gini, kan Ari dan Pak Peter tadi juga udah bilang nih gimana kita menyelamatkan Sritex tapi bukan menyelamatkan pemiliknya. Emang kita punya trauma ya Pak di masa-masa lalu, terutama di dalam kasus BLBI gitu. Kebijakan negara tuh ternyata lebih banyak menyelamatkan pemilik ya dibanding perusahaan. Ada nggak trauma-trauma sih kayak gitu? Banyak. Justru kalau kita balik ke belakang kan traumanya adalah justru dimanfaatkan. Ya, misalnya bantuannya pemerintah itu dimanfaatkan. Prakteknya gimana? Ya, ini contoh ya BLBI. BLBI itu kan sebenarnya secara kebijakan sebuah kebijakan yang sangat baik. Ya, karena kalau tanpa BLBI dulu, ya industri perbankan kita kolaps, runtuh, dan kita tidak mungkin punya BCA lagi. Kita nggak punya bank-bank nasional yang sekarang ini menjadi salah satu kebanggaannya kita. Itu tanpa bailout. Jadi bailout itu kan konsepnya adalah bagaimana kewajiban-kewajibannya si bank itu bisa ditutupi. Dan pada waktu itu ditutupi oleh pemerintah melalui bantuan likuiditasnya Bank Indonesia. Tetapi di dalam prakteknya, pelaksanaannya, ini banyak penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemilik. Sehingga uangnya itu
ya masuknya itu dimanfaatkan, digunakan oleh si pemilik. Ya. Karena mekanismenya bailout dulu ya, BLBI itu adalah pada waktu itu kan untuk menutup ras masyarakat ke bank. Ya. Jadi pada waktu itu kepercayaan masyarakat terhadap bank itu rendah, ya ada isu sedikit aja masyarakat ras ke bank, narik tabungan. Nah, uangnya bank itu kan nggak ada di bank, karena uangnya udah mengalir menjadi kredit kan. Jadi bank yang tidak punya uang dimintain uangnya, tabungannya oleh nasabah, sehingga dia nggak punya uang. Nah, yang terjadi adalah bisa terjadi itu adalah dalam banyak kasus itu banknya lapor ke BI, dia mengalami ras untuk dia mendapatkan bantuan likuiditas yang besar, yang belum tentu sesuai dengan ras yang dialami. Penarikan ras itu misalnya cuma 1 triliun, dia mintanya 2 triliun. Bisa jadi terjadi seperti itu. Dan inilah yang kemudian menjadi pembengkakan bantuan likuiditas BLBI yang menjadi bebannya pemerintah dimanfaatkan oleh pemilik. Karena pada waktu itu belum kita pisahkan yang seperti saya sampaikan tadi. Betul. Pemiliknya masih tetap pemilik. Ya, dan pengambilan kebijakannya waktu itu masih sangat ini Pak ya, tertutup, tidak setransparan sekarang. Check and balance-nya juga tidak kuat ya Pak ya? Kondisi, teknologi dan sebagainya sangat tidak mendukung, dan apalagi kondisi pada waktu itu kita lagi chaos. Ya, kondisinya memang sangat mencekam ya. Tahun 97-98 itu. Tapi dengan konteks hari ini, dalam konteks street tax ini, kalau misalnya bailout, kemungkinan untuk dimanfaatkan pemilik ini juga besar berarti Pak? Makanya yang saya sarankan, pemilik harus dipisahkan dulu. Kalaupun kita melakukan bailout itu dilakukan setelah kita melakukan audit. Ya, jangan buru-buru melakukan. Kalau dulu kan yang saya sebutkan tadi, BI tidak sempat melakukan pemeriksaan, pemerintah juga tidak, duit mengalir begitu saja karena keterdesakan, karena masyarakat udah antri dulu kan ngambil uangnya di bank. Kalau ini kan enggak. Ya, enggak ada kepanikan kayak gitu Pak ya. Jadi pemerintah sebenarnya sangat mudah untuk melakukan. Yang penting adalah audit dulu. Audit dulu permasalahannya bagaimana dan apa yang akan dilakukan, sehingga kita bisa memisahkan. Ya, yang jelas ada garis tegas pemisah antara yang dilakukan oleh pemilik dengan apa yang akan dilakukan oleh caretaker nantinya. Harus ada caretaker. Jadi memang ini tricky ya Pak ya, antara menyelamatkan menyelamatkan perusahaan dalam konteks ini adalah bekerja, dan juga memperkaya pemilik. Ini batasnya tipis banget dong Pak berarti ya. Kalau asal bailout nanti yang kaya tambah kaya nanti pemilik. Lah gimana yuk? Sederhananya bailout itu adalah orang kaya berhutang, nggak bisa bayar utangnya, pemerintah yang bayarin. Kan sesederhana itu sebenarnya istilah bailout itu sebenarnya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Di tengah kondisi seperti ini bisa memicu permasalahan sosial itu. Iya, dengan alasan si orang kaya yang berhutang dan nggak bisa bayar ini punya karyawan 70, 80, 100 ribu. Sehingga akan banyak yang nganggur gitu kan. Oh, berarti kita rekrut aja yang banyak deh. Iya, dia nanti minta bailout. Pas kita lihat, ente 15 aja nih bro ya kan. Nggak too big to fail ini kan. Sangat kecil untuk diinjak. Pak, tapi kalau kita kembali ke ini kan bicara politik ekonomi ya Pak ya. Industri tekstil dan manufaktur kita ini memang udah teriak-teriak sejak lama ya. Kemarin itu kan waktu itu Pak Teten, Mas Duki, Menteri Koperasi UKM rame sekali soal menolak TikTok Shop gitu misalnya, perlindungan terhadap industri tekstil dalam negeri. Kemarin ada aplikasi Temu yang ditahan, nggak boleh masuk gitu kan Pak, karena bisa merusak harga. Nah, sebenarnya apakah memang sebenarnya industri tekstil kita tuh memang udah betul-betul sunset dan susah untuk bersaing Pak? Dan apakah juga negara yang selama ini memfasilitasi penurunan kapasitas industri tekstil kita gitu Pak, sehingga nggak sejaya dulu? Ya gini, industri tekstil itu sederhananya adalah, kan tekstil itu kan salah satu kebutuhan pokok manusia. Kan kebutuhan pokok itu kan sandang, pangan, papan. Sandang kan tekstil. Berarti nggak ada istilahnya sebenarnya industri tekstil itu sunset.
Kenapa di Indonesia menjadi sunset? Karena kita memang industri tekstilnya kita itu tidak melakukan permajaan, tidak membangun teknologi baru dan sebagainya, sehingga mereka sangat tertinggal. Dan ketika masuk pesaing-pesaing yang luar biasa dari luar negeri, khususnya dari Cina, dari Vietnam, yang boleh dikatakan mereka itu masuk dengan harga yang sangat murah atau bahkan dumping, ya industri kita memang tertekan. Ya, masuknya apalagi yang lebih buruk lagi adalah masuknya barang-barang impor itu bukan hanya impor yang legal, tetapi juga impor yang ilegal. Ya, termasuk barang-barang bekas, baju bekas kan. Sehingga pesaing dari industri kita di dalam negeri dengan kondisi yang saya sebutkan tadi, tidak melakukan permajaan dan sebagainya, itu harus berhadapan dengan pesaing yang luar biasa kuat. Ya, mereka disupport oleh pemerintahnya melalui pendekatan dumping, atau juga oleh produk-produk ilegal. Sebentar Pak, dumping ini apa sih Pak? Nih kayak Kevin ini teman saya dari Maluku nih. Dumping ngerti, Pak. itu, ya gimana Pak? Kategori dumping itu gimana sih Pak dalam? Dumping itu adalah ketika ada kebijakan di negara ekspornya, yang negara yang asal barang itu melakukan kebijakan melakukan support, ya, agar supaya harga yang produknya itu lebih murah di luar, menjadi sangat murah, bahkan lebih murah daripada di negaranya. Istilahnya jual rugi lah. Jual rugi ya. Karena udah disubsidi sama pemerintah. Ya, nah bentuknya itu karena subsidi. Jadi disubsidi, dibebaskan pajak dan sebagainya. Nah, yang terjadi kan masuknya barang Cina misalnya. Masuknya barang Cina itu kenapa dia menjadi sangat murah? Pertama, dari skala produksi, mereka akan memproduksi sangat besar. Sehingga harga pokok barangnya kan bisa ditekan serendah-rendahnya. Setelah itu dapat support lagi dari pemerintah, dibebaskan pajak dan sebagainya. Jadi sangat murah lagi. Listriknya misalnya dikasih subsidi lagi. PBB-nya nggak usah bayar apa gitu. Dia nggak harus bayar PPN. Nah, sehingga masuk ke sini tuh harganya menjadi sangat murah. Ya, sementara kan industri kita kan harus bayar pajak PPN, pajak-pajak lainnya, dan sebagainya. Belum lagi barang-barang impor ilegal seperti ini Pak ya. Yang ditambah dengan ilegal yang lebih-lebih lagi, itu nggak ada harganya. Gini Pak, dalam 10-15 tahun terakhir ini kan Cina dan Vietnam ini bisa merangsek ini Pak, naik gitu tinggi Pak ya. Apa yang mereka bikin sih Pak sehingga mereka bisa maju pesat sekali industri tekstil ini Pak? Ya tentunya ini nggak lepas dari support dari pemerintahnya mereka kan. Ya, sehingga mereka pertama bisa melakukan itu secara massal sekali kan. Skala ekonomi mereka itu besar sehingga mereka bisa efisien. Harga produk mereka itu per piecesnya, per potongnya itu menjadi sangat rendah. Ditambah lagi support dari yang saya disebutkan tadi, pajak dan sebagainya juga ditiadakan. Ditambah lagi misalnya subsidi dari listrik dan sebagainya. Sehingga harga pokoknya mereka udah rendah. Dia lebih rendah lagi ketika mereka masuk ke sini dengan kebijakan yang memang ditujukan untuk mematikan industri kita. Nah, ini kalau tidak ada perlindungan dari pemerintah, ya makanya keluar Permendak nomor 36 itu sebenarnya. Permendak nomor 36 itu sebenarnya untuk memotong derasnya masuk barang impor yang bisa mematikan industri dalam negeri ini. Oke, itu dari segi Kementerian Perdagangannya ya kan. Kalau dari perindustriannya harus ada insentif juga bagi industri. Harus ada insentif lagi. Jadi kan kementerian kita kan ada macam-macam nih, ada Kementerian Perdagangan, ada perindustrian, ada koperasi, UKM. Harusnya kalau kita memang ingin melindungi satu industri, termasuk dalam hal ini industri tekstil, pemerintah ya kebijakannya itu semuanya tuh fokus ke sana. Ada kebijakan dari fiskalnya, ada kebijakan dari ketenaga kerjaannya, ada kebijakan dari perindustriannya dan sebagainya. Ini kita balik lagi ke Sri Rezeki. Permendak nomor 8 tahun 2024 ya. Berarti ini saya mau mastiin aja Pak Peter. Menurut Pak Peter bahwa tidak benar ini adalah monster yang membuat Sritex ini tumbang. Berarti. Saya memastikan dari pandangan saya Permendak nomor 8 bukan monster yang memastikan Sritex. Saya dengan semua pertimbangan
profesional saya mengatakan hal itu. Saya berani untuk berdiskusi, berdebat mengenai hal itu. Ya. Karena kan seru aja Pak, menyalahkan satu itu kan agak seru kalau dari segi media Pak ya. Iya. Posternya itu paten tuh mau jadi headline tuh. Ya tapi menurut saya itu kalau ada yang menyampaikan hal itu sebenarnya kan dia hanya menyampaikan dari pembelaannya Sritek sebenarnya, bukan dari pandangan yang bersangkutan pribadi ya. Kalau Sritek sih wajar-wajar aja untuk dia mengatakan itu. Iya, dia kan mencari kambing hitam juga atas kondisi yang sekarang terjadi. Kehebatannya Sritek adalah bisa meyakinkan Pak Wamen bahwa alasannya itu situ kan itu kehebatannya. Ya kehebatannya Sritek bisa meyakinkan seorang pejabat ya dalam hal ini Pak Bang Noel untuk mengatakan yang sebenarnya kalau menurut saya terlalu buru-buru untuk mengatakan itu. Nah, kira-kira satu lagi Pak. Apa konteksnya itu dikatakan sekarang menurut lu Pak? Ya karena sekali lagi ya, Sritek ini kan dalam posisi mengharapkan bantuan dari pemerintah. Ya. Ketika kita, ya sederhananya kalau kita lagi salah, ya kita cari-cari dong apa yang bisa kita jadikan kambing hitam. Jangan sampai kesalahan kita yang menjadi, karena kalau kesalahan kita itu yang kita munculkan, bisa kita tidak dibantu dan sebagainya. Ya, ada kepentingan bagi Sritek untuk mencari memblame sesuatu, untuk menyalahkan pihak-pihak tertentu untuk menutupi kesalahannya sendiri. Mantap. Iya. Berarti ini dalam upaya untuk menutupi kesalahannya sendiri ya berarti. Makanya saya tidak mengatakan memastikan Sriteknya salah kan, harus ada audit terhadap Sritek. Karena dengan audit baru kita bisa mengatakan siapa yang salah. Dan menentukan langkah penyelamatan apa yang cocok untuk tapi Bapak setuju ini kategorinya masuk too big to fail itu? Saya setuju kalau ini untuk diselamatkan. Saya setuju untuk diselamatkan. Jadi sejak awal, karena sebelumnya saya beberapa kali juga diwawancara oleh media, saya mengatakan ini memang layak untuk diselamatkan karena dia adalah mewakili kita untuk industri. Saya belum menggunakan kata wajah tekstilnya Indonesia, tapi kita satu-satunya boleh dikatakan perusahaan tekstil kita yang benar-benar sudah bermain di kancah global, memiliki daya saing di kancah global, itu adalah Sritex. Ya. Dan ini perlu diselamatkan menurut saya. Dan apalagi di sini ada menyangkut juga hajat hidup orang begitu banyak, ya, puluhan ribu karyawan yang kalau kita turunkan lagi dari sisi keluarga, dari sisi kemudian spillover-nya, karena ini juga menyangkut UMKM yang terkait di dalam supply chain-nya Sritex, itu akan melebar sampai jutaan keluarga mungkin yang akan terdampak oleh kalau kita nutup Sritex. Kalau langkahnya pemerintah hari ini yang mau ngambil bailout gitu, apakah langkah pemerintah hari ini itu cuma bailout? Enggak. Pemerintah awalnya, ya ini kan Pak Prabowo itu kan menugaskan 4 menteri. Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan. Dugaan saya karena ada Menteri Keuangan dan Menteri BUMN yang ditugaskan ikut untuk mengatasi permasalahan di Sritek. Dugaan saya pada waktu itu akan terjadi bailout. Ternyata enggak. Ternyata setelah beberapa hari ini saya baca di berita, pemerintah menyatakan tidak akan membail out. Ya, berarti ada upaya-upaya lain yang akan dilakukan oleh pemerintah di dalam menyelamatkan Sritek. Dan saya kira itu masih sangat dimungkinkan. Tapi memang tetap harus dilakukan, diawali dengan audit tadi. Nah, tapi Pak, berarti kan kalau misalnya terjadi bailout, pasti ada potensi yang akan masuk penjara nih dalam kasus ini. Saya tidak bisa, bukan ahli hukum sih, jadi nggak bisa mengatakan ini pasti masuk penjara. Penjara kan urusannya pidana. Iya, maksudnya akan ada fraud gitu loh. Kalau auditnya mengatakan ada fraud, besar kemungkinan. Tapi saya tidak bisa memastikan ya. Yang akan memastikan adalah hasil audit. Audit itulah yang akan menunjukkan siapa yang salah dan salahnya apa. Karena tanpa audit kita kan nggak bisa mengatakan ini pidana. Tapi maksudnya kalau sekarang di audit masih bisa dipidana dong berarti? Sangat bisa. Kalau kemudian di dalam audit itu sendiri kemudian bisa menunjukkan kesalahan itu adalah kesalahan pidana. Oh iya, karena sebelumnya udah ada utang juga kan? Iya, ini kan menyangkut utang. Ya. Karena
penggelapan uangnya perusahaan, walaupun itu uangnya kita sendiri, ya misalnya kita punya PT, punya perusahaan sendiri ya, kalau kita gelapkan dan terbukti kita menggelapkan uang itu, ya itu masuk pidana juga. Oh iya ya, Iya, di situ ya. iya, duit PT Total Politik kalau lu gelapkan sendiri bisa pidana juga lu Bisa kan? pidana juga. Berarti memang potensi untuk pidananya juga besar ya kalau ada pengauditan di sini ya. Saya kira begitu. Oh. Apalagi nanti kalau ada uang negara masuk ya Pak ya untuk Ya, melakukan penyelamatan. kalau itu kan ini kan uang negara kan belum ada yang masuk. Iya, 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 iya. Tapi dari konteks pengelolaan perusahaan sendiri, ya masih masuk kategori pencuri juga itu. Korupsi dalam artian korupsinya swasta. Iya, iya, iya. Itu ada pidananya ya. Ada pidananya. Udah hang nih gua. Iya iya, berarti Apa lu mau ngejar apa? enggak, gua enggak mau ngejar apa-apa, gua jadi ngerti. Oh, Kalau di audit pasti ada yang berpotensi untuk masuk penjara. betul, betul. Meskipun ini tidak menggunakan uang negara. Iya ya. kan, utangnya segala Iya, macam iya, kan iya, ada iya, gitu kan. Betul, betul. Iya kan? Korupsi swasta Pak ya, ya Ya kayak itu harus swasta lah misalnya. kayak kejahatan perbankan, Iya. kayak kejahatan korporasi gitu Kan Pak ya. intinya kalau PT itu makanya disebut perseroan terbatas kan. Itu antara kekayaan pemilik dengan kekayaan perusahaan kan udah dipisahkan. Betul, betul, betul. Jadi kalau pemilik mencuri uang dari PT-nya sendiri itu masuk kategori pencurian. Ya apalagi pencurian itu berdampak kepada hajat hidup orang banyak ternyata. Iya. Iya kan? Puluhan ribu, bener Pak, supply chain. Iya, ini intinya ini nih Pak. Maksud saya punya keyakinan audit itu sulit dilakukan karena ini nih. Ya, Ini keyakinan saya gitu, bisa salah gitu loh. Dan bisa aja Pak ya pemilik tidak gini, ya pemilik tidak mengizinkan untuk diaudit karena ya memang dia nggak mau ada keterbukaan gitu kan Pak. Kecuali tadi ada komitmen negara untuk masuk, gua akan masuk kalau lo audit, nah itu bisa tuh, gitu Pak ya. Tapi ini perusahaan publik apa bukan? Bukan, tapi Bukan, kan kan? ini kan perusahaan publik. ini perusahaan publik Pak ya. Ya, Seritek kan perusahaan publik. Oh, udah TBK berarti Udah, bisa dong Pak bisa. ya. Mekanismenya Pak ya. Iya, iya bisa diaudit. Kapan aja orang perusahaan publik kok. Betul. Iya kan? Apalagi kalau negara mau masuk kan. Yoi. Ya, seharusnya pemerintah apalagi ini kan sudah diputuskan pilot. Kemudian pemerintah memutuskan untuk membantu ya menyelamatkan. Berarti pemerintah ya punya tanda kutip harus punya posisi Kunci bargaining keuangan ya. untuk memaksa dilakukannya audit. Kalau nanti bantuannya tanpa audit gimana menurut Bapak? Nah, kalau bantuannya tuh Iya, ini bisa bailout, bisa yang lain-lain ya bantuannya. Iya. Tapi pemerintah ambil alih atau ngasih energi, tapi tanpa melakukan audit gimana? saya tidak menyarankan itu karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penyelamatan itu kan pasti akan menjadi sorotan publik. Betul. Ya. Dan Bisa jadi pansus senturi lagi tuh iya, misalnya. terutama bagi pemerintah sendiri itu bahaya. Ada yang masuk penjara juga kan? Bisa juga. Iya kan, benar kan? Ini bahaya loh ini. Nah, karena dulu Ri, Iya kan? Karena dulu Ri, BLBI banyaknya nggak pakai audit kan Pak, Iya, dalam penyelamatan. justru kan? Makanya kita belajar belajar dari fraud itu, dari BLBI. dari kan? masa lalu, di mana kebijakan itu pemerintah harus melakukan mitigasi risiko juga. Ya. Ini adalah sebuah kebijakan. Ini aja pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan Sritex, itu kan suara sumbangnya kan udah kedengeran. Iya. Pertama, kenapa Sritek yang diselamatkan? Kenapa yang lain tidak? Karena yang mengalami kebangkrutan itu kan tidak hanya Sritek. Betul. Jadi Kenapa harus Sritek? Ya, betul. dan seperti yang saya sampaikan tadi, sejarahnya kita kan sudah melihat begitu banyaknya perusahaan-perusahaan tekstil kita yang bangkrut, nggak ada juga yang diselamatkan oleh pemerintah. Kenapa Sritek? Nah, jadi ini kan menjadi sebuah sorotan publik. Yang mungkin pegawainya juga nggak kalah banyak sama Sritek kan? Enggak. Semua perusahaan tekstil itu pasti banyak. Iya kan, ada dan belum tentu juga lebih sedikit pegawainya kan perusahaan yang lain diselamatkan ini. Artinya at all cost audit terhadap Sritex itu perlu karena negara mau ngambil langkah. Kalau negara mau ngambil langkah penyelamatan apakah itu bailout ataupun non bailout kan gitu. Bahkan kalau menurut saya harus. Tanpa negara masuk. Karena atau audit itu pertama itu akan menjadi sebuah pembuktian, jawaban dari semua tadi dugaan-dugaan apa yang menyebabkan Sritex atau industri tekstil kita bangkrut. Kan itu yang menjawab. Jangan sampai kita hanya menduga-duga seperti yang tadi Permendak
dianggap sebagai penyebab, menjadi monsternya. Padahal kan nggak bisa kita buktikan kalau kita tidak melakukan audit. 17 Mei. 17 Mei, oh. Palitnya Oktober. Iya kan? Cuma 6 bulan nggak nyampe. Ya jadi ini audit itu kita butuhkan sekali. Menurut saya harus. Iya, kalau nggak ada audit siap-siap masuk penjara. Iya kan, maksudnya pasti potensi masuk penjara. Dengan audit itu ya kita bisa lebih memastikan siapa yang salah. Ya, Dan betul. ya mungkin ada yang harus masuk penjara di situ. Iya, kalau tidak mengaudit lebih banyak yang masuk penjara. Yang salah mungkin nggak masuk penjara kan gitu kan? Wah, ya itu yang lebih bahayanya lagi. Soal penjara-penjara ini aku agak ngilu Pak. Enggak Iya, agak enak kita- di kupingnya. Iya, maksudnya gimana pun ya ini hajat hidup orang banyak, bro. Betul. Iya kan? Nggak ada meskipun harus ini, ada yang Pak, ya. bertanggung jawab. Meskipun negara masuk atau tidak, namanya juga perusahaan publik kan, pemegang saham di luar pemilik utama kan juga berhak untuk Berhak untuk tahu. tahu. Karena perusahaan publik. Iya, ini bagus nih buat judul. Masuk penjara. Masuk penjara. Prabowo kalau nggak audit bisa masuk penjara. Lu kok Orang-orangnya, Prabowo penjara. Aduh Prabowo penjara. orang-orangnya yang terlibat. Oh iya. Pak, Bu, Orang-orangnya yang di bawah Pak Prabowo ataupun yang berurusan nama ini, ya kan di bawah pemerintahan Nanti lu menyimpulkan lu, Dinda. Prabowo masuk penjara, bukan Pak Prabowo-nya dia. Ya kan Pak Prabowo. jangan sampai lah ya, benar. Iya, Jangan kan sampai. kita nggak mau. Ini kan di awal pemerintahan ya. Ini menjadi satu hal yang krusial sekali ya, momentum yang sangat menentukan. Tapi kalau sampai ada yang masuk penjara, Dit, Iya. ini menurut gua ini langkah bagus dari Pak Prabowo yang dari awal beliau menjabat di menteri sampai hari ini ceramahnya anti korupsi terus. Nah kemarin mantan Nah, menteri, ini harus buktiin Pak, gitu kemarin mantan menteri perdagangan Tom Lembong udah pakai rompi Hijau. Pink. Orange. enggak, kejaksaan tuh warnanya apa, ungu apa pink itu ya? Pink. Gua tahu Agak-agak Dit. pink. Menurut Bapak gimana Pak? Itu bagian dari komitmen atau banyak juga di sosial media nih Pak? Saya mau minta perspektif Bapak nih. Ini hal lain boleh ya, mumpung ada Pak Peter nih. Cuma beliau yang ngerti kan. Menurut Bapak gimana Pak? Ini kan kebijakan katanya. Soal impor gula. Di saat kondisi kita tidak surplus dan menteri-menteri lain juga melakukan impor gula yang sama. What do you think? Kalau saya tidak melihatnya ini sebagai perwujudan dari komitmennya Prabowo untuk memberantas korupsi ya. Karena yang dilakukan kan adalah pada periode sebelum Pak Prabowo. Ya. Kalau Pak Prabowo ingin menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi kan berarti kan tidak hanya satu kasus pertama. Oke, kalau pasti dianggap- banyak kasus lain. Oke Pak, kalau dianggap kriminalisasi Pak, Kriminalisasi juga saya tidak bisa mengatakan itu sebelum kita memiliki bukti bahwasanya benar-benar ini Pak Tom Lembong tidak melakukan sesuatu ya yang benar-benar dianggap menyalahi prosedur atau yang kemudian dari kesalahan itu Pak Tom Lembong memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain. Kan pengertian korupsi kan itu. Nah, tapi saya tidak memiliki informasi yang cukup untuk menyimpulkan apa-apa. Ya. Tapi yang jelas bagi saya penangkapan dari atau kasusnya Pak Tom Lembong ini menurut saya bukan bukti ya pembuktian dari Pak Prabowo bahwasanya dia akan melakukan yang sungguh-sungguh di dalam pemberantasan korupsi. Karena pemberantasan korupsi itu terlalu luas hanya diawali dengan satu kasus kecil. Oh iya, karena kan banyak yang bilang Pak, oh ini 100 harinya Pak Prabowo ada monumen-monumennya lah biasa untuk nunjukin ini serius gitu Pak. Salah satunya di anti korupsi ya ini. Saya tidak melihat ini langkahnya Pak Prabowo. Kasus Pak Tom Lembong menurut saya bukan langkahnya Pak Prabowo. Menurut saya ya, mungkin saya salah tuh. Iya, kita semua juga nggak tahu kan. Oke. Dinda. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik dah.